Assalamualaikum. Genki desu ka, minasan? Kyou wa tenki ga suteki desu ne. Ima apato no mae ni suwatte imasu. Ja, oke, baik teman-teman. Jadi pada video kali ini saya sedikit ingin membahas terkait video saya sebelumnya yang mengenai keutamaan mahasiswa magang di Jepang. Jadi pada poin itu ada satu poin yang saya bahas tentang keutamaannya itu keuntungan ya, bukan keutamaan. Keuntungannya itu kita mendapatkan rekognisi 40 SKS. Untuk mendapatkan 40 SKS ini itu ternyata tidak mudah, teman-teman. Ada hal yang harus teman-teman lakukan. Ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan agar bisa mendapatkan 40 SKS rekognisi itu. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas itu. Oke, teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like dulu, subscribe jangan lupa itu. Oke, jadi ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan sebelum datang magang di Jepang. Yang pertama, setelah teman-teman sudah dinyatakan lolos magang di Jepang, kemudian setelah itu belajar 3 bulan kursus bahasa Jepang selama 3 bulan. Setelah itu, sebelum berangkat ke Jepang, yang pertama harus teman-teman perhatikan itu adalah pastikan teman-teman sudah membuat memprogram mata kuliah di Sitampan, di akun Sitampan. Jadi ini saya bahas di Universitas Tadulako karena di Untat itu untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus, entah itu MBKM, magang industri mandiri, kampus mengajar, itu untuk KRS-nya itu diprogram di Sitampan. Nah, pastikan itu di program memang, teman-teman. Jangan nanti sampai di Jepang baru mulai program. Soalnya nanti agak repot. Ya, agak repot lah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah logbook harian. Jadi setelah teman-teman sudah berada di Jepang, sudah sampai di Jepang, teman-teman harus buat laporan harian, laporan mingguan dalam bentuk logbook. Nah, ini dibuat dan diupload di Sitampan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiga ini yang lumayan sulit lah. Yang ketiga itu agar kita bisa mendapatkan rekognisi 40 SKS, kita harus buat laporan per semester. Jadi kan kita magang 1 tahun di sini. Jadi ada semester pertama kita harus buat laporan magang selama 1 semester. Nah, untuk laporannya formatnya itu sudah ada dari jurusan, sudah siapkan. Dan sulitnya itu di bagian relevansi mata kuliah. Nah, di sini yang agak lumayan sulitnya yang mau saya sampaikan, teman-teman. Jadi kita magang di Jepang ini sesuai dengan bidang kita di jurusan. Kayak saya ini kan di teknik mesin, jurusan teknik mesin, dan saya magang di perusahaan manufaktur. Nah, itu relevan. Nah, di dalam laporan tadi yang saya sampaikan itu, di situ kita harus mencantumkan mata kuliah yang kita bisa kaitkan dengan program magang kita. Nah, di sini yang agak lumayan repot lah menurut saya, yang lumayan sulit. Kalau misalnya mata kuliahnya itu relevan dengan program magang dengan tempat magangnya, itu tidak masalah, no problem menurut saya. Cuman yang menjadi soal itu kalau misalnya mata kuliahnya itu tidak sesuai dengan tempat praktek magang. Nah, ini agak repot. Contoh misalnya kalau yang relevan kayak saya
Itu saya ambil mata kuliah mekatronika. Nah, di mekatronika itu kan membahas tentang sistem sensor dan lain sebagainya. Dan saya magang di perusahaan manufaktur. Dan alat-alat di dalam perusahaan ini itu semuanya sudah serba kontroler. Jadi saya untuk membuat laporan itu mudah. Jadi tinggal dikaitkan apa hubungannya antara mata kuliah dengan praktek kerja, praktek magang. Yang repotnya kalau misalnya itu mata kuliahnya tidak relevan. Ya contoh misalnya kayak KKN, itu kan dikonversi juga. Nah, ini KKN ini yang bingung karena KKN ini kan dia kegiatannya itu berkontribusi di masyarakat. Ya berkolaborasi, yang membantu masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sedangkan kita di sini itu magangnya di perusahaan manufaktur. Tidak ada kaitannya. Jadi ini yang lumayan agak sulit untuk kita lakukan rekognisi yang relevan dengan mata kuliah. Nah, tapi kami sudah konsultasi dengan dosen sampaikan untuk KKN itu tidak harus di dalam perusahaan. Bisa kita cari di luar. Contoh misalnya kayak kami kemarin itu, kami cari keluar itu kami mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kota Hiroshima. Nah, jadi kita magang di Hiroshima. Jadi kita mengikuti kegiatan yang ada di kota Hiroshima. Contoh misal kemarin itu ada kegiatan festival Mazda. Nah, kita ikut serta di dalamnya. Dan itu termasuk dalam kategori KKN karena berkontribusi di masyarakat. Dan kami juga sempat pergi ke tradisi orang Jepang, tradisi perayaan bunga. Ada juga kemarin itu juga termasuk sesuatu yang bisa dikonversi ke KKN. Kalau temannya kami yang di kota Oita itu mereka sangat relevan. Kenapa? Karena mereka itu punya tetangganya itu punya kebun, punya sawah, dan mereka itu diajak untuk berkebun. Bahkan mereka sampai menanam padi itu kemarin. Nah, itu kalau dapat yang begitu sangat beruntung sekali. Oke, jadi teman-teman mungkin sampai di sini saja dulu saya punya pembahasan. Jadi itu ingat ada 3 poin tadi. Yang pertama, pastikan sudah program mata kuliah di Sitampan. Yang kedua, membuat logbook mingguan, harian. Yang terakhir, buat laporan magang selama 1 semester. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.